Pemirsa, invasi Rusia ke Ukraina telah terjadi sejak Februari 2022 dan baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan sinyal bahwa perang akan diperpanjang. Maka akan ada perluasan wilayah yang menjadi sasaran Rusia. Ancaman Putin tersebut terjadi akibat Amerika Serikat yang telah memasok rudal jarak jauh ke Ukraina. Pengiriman bantuan senjata tersebut dinilai Putin sebagai bentuk Amerika dan sekutunya dalam memperpanjang konflik bersenjata di Ukraina. Lantas, bagaimana sikap Indonesia? Kita akan bahas dalam strategi diplomasi damai Prabowo. Kita mulai di slide yang pertama. Pemirsa, sejak awal invasi terjadi, Indonesia konsisten untuk tidak memihak alias non-blok. Namun juga turut prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah yang sangat membahayakan keselamatan rakyat dan kawasan. Indonesia sendiri mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. Indonesia terus berupaya memberikan keyakinan bahwa perdamaian adalah hal terbaik dan terus meminta Rusia dan Ukraina untuk menghindari eskalasi konflik. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam Forum Keamanan Global Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2022 di Singapura menjabarkan strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik global. Prabowo mengatakan bahwa pengalaman Indonesia didominasi, diperbudak, dieksploitasi negara lain memaksa Indonesia untuk berjuang demi menciptakan lingkungan yang damai dan bersahabat. Kepada seluruh menteri pertahanan seluruh dunia, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang terkena dampak besar dari sentimen negatif persaingan antar negara seperti konflik Rusia dan Ukraina. Namun Prabowo meyakini bahwa Indonesia memiliki strategi sendiri untuk mengatasi gejolak internal akibat faktor eksternal, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang damai, toleransi antar sesama agama, ras maupun suku. Tentu keinginan perdamaian antara Rusia dan Ukraina tidak hanya diinginkan oleh Indonesia, melainkan seluruh negara. Apa yang bisa terjadi jika isu geopolitik ini usai? Kita lanjut ke slide kedua. Sudah pasti ya pemirsa, isu geopolitik yang terjadi berdampak ke seluruh aspek masyarakat, khususnya ekonomi. Bisa dilihat saat ini pasokan pangan sejumlah negara terganggu, tingkat ekonomi dari kedua negara itu pun menurun, serta invasi yang terjadi merusak alam. Kita bahas yang paling mudah. Jika stabilitas pasokan pangan terganggu, maka bisa mengakibatkan ancaman kesehatan dan kelaparan di beberapa negara. Invasi Rusia dan Ukraina bisa menjadi gulungan bola salju jika tidak diselesaikan sampai ke akar dan memastikan dampaknya tidak berlanjut. Belum lama, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan beratnya situasi perekonomian dunia saat ini. Bahkan sebanyak 60 negara dimungkinkan alami kejatuhan ekonomi dalam waktu dekat. 40 negara diantaranya dipastikan memasuki jurang resesi. Kita ketahui gejolak yang dialami dunia saat ini tidak hanya isu geopolitik Rusia-Ukraina, tapi juga pandemi COVID-19 yang belum usai. Kini sejumlah negara kewalahan akibat lonjakan harga pangan dan energi, belum lagi inflasi yang meroket dan The Fed yang baru saja menaikkan suku bunga acuan. Dengan naiknya suku bunga, COVID-19, isu geopolitik membawa resiko menghambat laju perekonomian karena inflasi yang tinggi saat ini bukan lebih disebabkan karena faktor demand, melainkan kenaikan harga sejumlah komoditas dan gangguan rantai pasokan. Maka jika Rusia dan Ukraina berhasil berdamai, maka masalah seperti pasokan pangan dan energi paling tidak bisa mulai mereda, meskipun masalah apapun di dunia tidak pernah mudah untuk menemui titik usai sepenuhnya. Slide berikutnya. Kalau tadi di slide pertama saya sempat membahas tentang pertemuan Menhan Prabowo di Forum Keamanan Global. Selain hal tadi, Prabowo juga mengungkapkan bahwa perang Rusia dan Ukraina mempengaruhi Indonesia langsung. Prabowo menjelaskan Indonesia punya pengalaman dengan konfrontasi, namun sudah berhasil menyelesaikan masalah itu dan mencapai sekitar 50 tahun perdamaian. Kita baca quotes-nya di sini dari Prabowo. Oleh karena itu dalam menghadapi dinamika internasional kami sangat prihatin, kami sangat sedih dengan yang terjadi di Eropa, di Ukraina. Nampak jauh dari kami namun berdampak langsung masalah makanan, masalah energi. Dan belajar dari situasi yang terjadi di Ukraina yaitu soal keamanan dan kemerdekaan sendiri yang terus terjadi,
yang terus dijaga. Untuk itu Prabowo mengatakan akan memperkuat pertahanan Indonesia dengan segala cara. Prabowo juga menambahkan paham soal persaingan antar kekuatan dunia yang mapan dan meningkat. Di Asia, dia mencontohkan China jadi kekuatan besar dalam waktu lama. Menurutnya, masyarakat hingga budaya Indonesia dipengaruhi oleh China dan India. Agama-agama yang besar yang ada pun juga berasal dari dua negara itu. Dan selanjutnya di tengah persaingan global pemirsa yang semakin meningkat disertai dengan berbagai konflik yang melibatkan kepentingan negara-negara besar tentu akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap terwujudnya kedamaian di muka bumi. Oleh karena itu diperlukan sosok pemimpin yang bijaksana dan penuh kebajikan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo saat memberikan ilustrasi tentang pengelolaan persaingan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Prabowo mengatakan secara historis setelah berabad-abad kawasan Asia Pasifik menjadi persimpangan imperialisme, adanya dominasi kekuatan besar, eksploitasi, dan penghancuran selama bertahun-tahun. Terjadinya Perang Dunia Kedua mengakibatkan dan menjadi dorongan baru bagi gerakan kemerdekaan. Gerakan kemerdekaan dalam rangka perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme telah berlangsung selama ratusan tahun. Pengalaman sejarah khususnya yang terjadi di negara kawasan Asia Pasifik membuat kita sangat sadar akan perlunya kepemimpinan yang bijaksana dan penuh kebajikan. Kami memilih untuk tidak terlibat dalam aliansi militer apapun. Ini terdengar kadang-kadang seperti we are sitting on the fence, tidak memilih sisi manapun. Tapi tidak, ini adalah keputusan di bawah kesadaran karena bagi kami menghormati kepentingan semua kekuatan, semua negara tetangga kami dan semua kekuatan besar di wilayah ini adalah hal yang penting. Dan kami telah mencapai hal itu bersama dengan saudara-saudara kami di ASEAN. Nah itu menurut Prabowo Subianto. Menurutnya Indonesia akan senantiasa mendukung tatanan internasional berbasis aturan karena Indonesia akan sangat terpengaruh terhadap tatanan baru yang diterapkan oleh kekuatan besar tersebut. Oleh karena itu Indonesia memilih untuk menjadi non-aliansi. Selanjutnya, masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto terlibat diskusi dengan para peserta IISS Shangri-La Dialogue 2022. Dalam sebuah kesempatan, Menhan ditanya terkait apakah AUKUS dan The Quad kompatibel dengan cara Asia. Secara jelas disampaikan oleh Menhan bahwa jika saya ditanya menurut Prabowo apakah AUKUS atau The Quad kompatibel dengan cara Asia, jawaban saya adalah bahwa setiap negara harus memutuskan sendiri apa prioritas mereka dan apa kebutuhan keamanan mereka. Prabowo juga menambahkan jika para anggota AUKUS berpikir atau menganggap bahwa untuk kepentingan dan keamanan mereka perlu memusatkan perhatian, maka bukan menjadi tugas Indonesia atau bukan hak Indonesia untuk berpendapat atas pendapat masing-masing negara tersebut. Sekedar informasi saja pemirsa, AUKUS merupakan aliansi pertahanan baru antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat mengenai dialog 4 sisi tentang keamanan yang juga melibatkan Amerika Serikat, Jepang, India dan Australia atau dikenal dengan Quad. Dan ini ada quotes Prabowo juga terkait dengan Quad. Menhan menyampaikan bahwa jika anggota The Quad menganggap itu adalah untuk kepentingan mereka, kami akan menghormati itu. Tetapi sekali lagi saya ingin tegaskan, pertanyaannya di sini adalah bahwa kita harus selalu mempertimbangkan dan menghormati kepentingan nasional dan kepentingan yang sah dari Republik Rakyat China. China telah menjadi peradaban yang hebat. Mereka telah menjadi pemimpin Asia selama ribuan tahun. Kami akan berusaha untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara yang damai dan saling menguntungkan. Itu adalah cara Asia. Menhan Prabowo juga menambahkan dengan memberi contoh perbedaan antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga, salah satunya Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki sejumlah perbedaan, namun Indonesia memilih menyelesaikan perbedaan tersebut tanpa kekuatan dan kekerasan apapun. Menhan menegaskan bahwa dengan kerjasama yang bersahabat, maka semua orang akan menang. Ya demikian pemirsa respon Indonesia terhadap invasi Rusia dan Ukraina. Indonesia sebagai juru damai Rusia-Ukraina tentu memiliki banyak tantangan, meski demikian tidak ada yang abadi di dunia ini termasuk peperangan. Satu yang abadi hanyalah perubahan, sehingga tidak menutup kemungkinan bendera perdamaian bisa dikibarkan.